wujud ibadah, kita masuk ke masjid berjamaah, berwirid, bermajelis taklim, bagian daripada syukur. Detik pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengetuk sedikit kesadaran sebelum kita lanjutkan materi bahasan kita kemarin. Kesempurnaan di dalam ibadah menyangkut 3 hal yang tidak bisa dipisah. Yang nanti kita bahas. Saya ingin menyentuh sedikit masalah kesadaran Jum'ah. Mengapa Allah menghimbau wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Banyak orang yang tidak sadar berangkat Jumatan ini justru menunggu si khutbah kungku aila neis imami saja is komat juga kesuwen di masjid. Nah ini kendati pun itu tidak terucap, tapi di dalam kenyataannya orang yang sadar mempersiapkan diri Jumat dari awal itu sedikit sekali. Bahkan saya ada satu di antara masjid yang ada di Malang ini, itu azan itu belum ada orang. Ya kalaupun dibilang ada cuma 1, 2, 4, 10 gelintir lah. Sampai kadang-kadang saya naik khutbah itu di atas mimbar saya hitung jumlahnya ada 40. Jadi open. Tapi setelahnya itu kutuk. Penuh. Masjid penuh. Nah kalau 1000 orang ada. Tapi anehnya kenapa? Ya. Mariadan. Wong 5, wong 6. Setelah saya khutbah, kerutuk. Sampai selesai komat, ya masih kerutukan. Nah ini kan berarti tidak mengerti. Kenapa Allah panggil itu? Di tengah saat siang orang lagi sibuk membenahi kehidupan, problematika muncul, kesulitan, kesukaran, tantangan. Ini muncul di siang hari. Stres, frustasi. Beranikah ragam insan yang seperti dipanggil oleh Allah, fas'au ila dzikrillah. Wis. Cara kasarane bahasa wong Malangan. Wis. Ojo kon terus oleh mustres. Ini. Diceluk. Ini. Was'au ila dzikrillah, cepat-cepat berzikirlah kamu. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dengan zikir hati itu jadi tenang. Kenapa? Karena Allah akan memberikan pertolongan. Kita dipanggil itu untuk diberikan pertolongan. Loh, kalau kita memang merasa sulit, hidup itu banyak tantangan, segera, kan begitu. Ini aneh tapi nyata, karena enggak sadar. Di satu di antaranya ibadah tidak ditunjang dengan ilmu. Maka kemarin kita bahas kesempurnaan ibadah itu satu fisik, diatur secara syariat. Kemudian batin, diatur dengan hukum tauhid. Ya, kalau ini aturannya fikih, kalau ini akidah, ilmunya ilmu tauhid. Yang satu moral, diatur oleh mutasawuf, di dalamnya akal. Ini 3 harus sinkron, sinergi, tidak bisa dibolak-balik. Dikurangi 1 tidak bisa, dibalik tidak bisa, ditambah tidak bisa. 3 ini.
Kenapa penjenengan di majelis taklim seperti ini diberikan pahala oleh Allah lebih bagus daripada 1000 salat sunnah? Khairun min ayyu salliya al-faraqatin tatawu'an. Lebih bagus daripada 1000 salat sunnah. Karena ilmu itu menunjang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Orang yang sukses itu imannya ditata dengan bagus, akidah hatinya. Yang satu ditunjang dengan ilmu. Alaika bidzikri wal fikri. Zikir ya zikir, tapi ucapmu sinkron. Walladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Satu, wa qu'udan wa 'ala junubin. Ini kondisi. Dilanjutkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Dan otaknya sinkron. Jalan. Maka dikasih sinergi. Yang kemarin kita bahas, yang ada pertanyaan kemarin hari Kamis, telepon ke saya, tolong Yai, itu saya rally di masjid saya. Dan teman-teman juga merally dari masjid Jami'. Keterangan itu bagus sekali. Tolong diulang dengan jelas. Karena jamaah saya ngumpul di masjid semuanya mendengarkan sampai selesai. Dan itu penting. Ya nanti kita bahas. Saya ingin mengetuk Jumat dulu. Jadi kenapa Allah memanggil was'au ila dzikrillah? Cepat-cepat kamu berzikir. Itu untuk menuangkan segala problematika hidup. As-salatu ya doa, sembahyang itu berdoa. Kenapa di Jumat dispesialisasikan sebelum sholat dikasih khutbah? Biar otaknya sinkron. Imannya lebih dalam, yakinnya lebih tinggi, otaknya nyambung. Ya. Itu tujuannya. Kalau sholat yang lain tidak perlu dikhutbahi dulu. Ya kalau Jumat, khutbah dulu baru sholat. Itu untuk apa? Untuk memberikan bimbingan otak itu biar sinkron dengan hati. Sebab di situ nanti Allah akan berikan ijabah. Disitulah kita lakukan as-salatu ya doa, kata Nabi. Sembahyang itu untuk bermohon, untuk meminta. Tuangkan itu sudah. Tuangan di dalam sholat itu kalau otak kita sinkron masuk dalam kalimat itu semuanya lengkap. Mboten enten tak kebutuhan urip sing mboten tertuang dalam sholat. Semuanya. Secara global mujma' itu ihdinas siratal mustaqim. Beri kami jalan yang lurus. Bukan jalan kalau saya terjadi. Berikanlah saya lompatan jembatan yang lurus. Flyover. Sirat itu jembatan. Laisa tariq. Kalau tariq jalan. Sirat itu kata filsafah jembatan, Pak. When I finish itu English, sirat flyover, not street. Bukan jalan. Flyover. Apa sih jembatan ini? Jembatan itu jalan untuk menghindar kemacetan, kesulitan, bahaya. Itu kasih jembatan. Tolong sungainya kasih jembatan. Sebab ada kali jembatan kecekur, Pak. Ya. Pertigaan Arjosari sentral macet, biar tidak macet dikasih jembatan. Mergosono rel kereta api, wah itu sumbernya macet bisa jam-jaman dulu sebelum ada film. Dikasih flyover biar tidak macet, lancar kabeh. Nah global kita kepada Allah mujma'nya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah saya lompatan yang lurus sehingga saya tidak mengalami kesulitan. Kesulitan apa? Apa kesulitanmu? Dituangkan secara soreh, diduduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Semua orang apal, tapi bukan semua orang yang bisa mengena pada sasaran, Pak. Ada orang mengatakan Rabbi pilih sampai akhir, tapi hatinya tidak nyambung, otaknya tidak nyambung. Nglambiar nang pasar, nang kantor, nang jalan, nang rumah tangga, anak, bojo, tonggo, adus, buyar.
Diterangkan secara soreh. Ini memang Allah suka yang soreh. Ghafirli ya Allah, ampunkan dosa saya. Sebab ini sumber akidah. Ini kalau nggak bersih Pak, yang kemarin saya terangkan. Penjenengan sembahyang, sarungnya najis. Kira-kira ditambah. Wes gak peduli siapa dia. Mau seorang ulama yang alim kayak apapun, ya namanya sarung najis. Apa itu artinya? Semua yang terkait di dalam ibadah itu harus suci. Semuanya bagus, satu saja tidak beres. Tapi terima. Itu sarung. Dan sekarang sentra kita kontak dengan Allah itu batin. Wa qurrata fi nafsik. Kontakkan dengan Tuhanmu di jiwamu, di batinmu, di hatimu. Nah kalau hatinya kotor, kira-kira ya no. Secara hukum fikih zahir sah, hakikatnya hancur, tidak sah. Ya, sebab hukum itu ada hukum syariat, ada hukum tarekat, ada hukum ma'rifat, ada hukum hakikat. Cara syariat betul, hakikatnya buyar. Yang budaya esok budal, sore molek, api, wakas. Kakek-kakek, tambah melarat ini. Dunia ini tambah entek, utangnya pating telecek. Ya masuk bener ini. Lalu becek kakak, tambah jahil. Dunia ini tambah entek. Ya. Ini jadinya syariat bener, hati-hati hancur. Bodoh. Sembahyang Allahu Akbar ngadep kiblat. Syariat bener sampai salam. Sah. Hati-hati. Diancam neraka oleh pangeran. Fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim. Diancam neraka. Salat fawailul lil musallin, celaka orang musallin. Musallin itu orangnya sembahyang. Berarti sah. Tapi kenapa? Alladziina hum an salatihim, ada unsur yang dilupakan. Maka kemarin ada pertanyaan kepada saya, Pak Mujahid, saya ini wiritan sudah, tahajud malam sudah, sembahyang duha sudah. Senin Kemis tidak telat. Ya Allah, setiap jalan saya Fatihah. Terus saya rasakan kok kayak tidak ada hasilnya. Padahal saya lakukan rutin perhatian penuh setengah tahun lebih. Kula takon, awakmu nek sembayangi pakaianmu suci. Suci ya. Umpama kaosmu iku men telek jejak. Terus mari kono kon klambenan, mari kono jas-jasan parfuman, terus sembahyang. Bareng mari sembahyang dicoploki dibake kaos kena telek jejak. Sembahyang memang sah apa ket? Mboten saya najis. Sing kon jak ibadah iku duduk pakaianmu tok. Awakmu batin. Mungkinkah itu menjadi mahjub? Sangat mungkin. Contoh, pangananmu gak kena, bentino mabuk, ikut diantara bagian fisikmu apa tidak najis? Tuh, itu siapa ya? Istighfar. Itulah status istighfar. Maka Allah katakan tubuh ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, bertobatlah kamu supaya kamu dapat pertolongan. Siapa yang disuruh tobat? Mukmin. Siapa mukmin? Wis gak peduli nabi, rasul, wali, kiai kena kabeh iki. Tuh. Kaya nabi suci wong maksum. Apanya? Lah ini. Makanya kemarin saya bahas tobat itu ada beberapa tingkatan. Ada tobat secara zahir, ada tobat secara batin. Tobat batin itu berarti barang sing gak zahir. Kayak to panganan kadang-kadang lebunan parangan gak kena. Ya. Bicara hukum syariat. Ya karena tidak tahu ya tidak masalah. Syariat. Saya katakan tadi. Bisa jadi syariat betul, hakikatnya hancur. Contoh nih,
nyambut gawe ini bener isuk budal bengi mulih atas giat rikat hakikat sampean tak iwondone utang itu aja ngake. Terus percuma. Ibadah juga begitu. Maka tobat itu sentral pikiran satu secara dohir, kalau saya melanggar saya mohon maaf. Secara batin ya Allah yang saya tidak tahu, saya juga mohon maaf. Apa itu? Bisa jadi batinnya kotor, bisa jadi fisik badannya kotor. Karena apa? Bisa jadi otaknya kotor. Oh kotor. Ya, omongan ini gak tahu kena. Ya, lancak pituruti lah, lancak pituruti. Contoh nih, wong munafik. Ya, ayatul munafiqin salah satu idza kata wa idza wa'ada akhlaqa wa idza tumina hana. Nek ngomong gak tahu cecek, nek janji gak tahu jujur, nek diamanatin blendot. Ini nyangkut apa ya? Nyangkut otak dan batin. Kenapa? Kotor. Terus apa nih? Tobat toh. Ini harus tobat. Maka tobat ada beberapa tingkatan sampai kepada tidak punya khilaf, tidak punya dosa. Moral. Apa itu moral? Jika kenikmatan Allah derajat luar biasa tidak pernah bisa membalas budi sedikit pun kebaikan Allah. Siapa yang dilakukan seperti ini? Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakinya sampai bengkak. Itu siapa Nabi Muhammad? Itu maksum. Nabi Daud tobat sampai mati loh. Nabi Daud itu sampai mati. Adam 100 tahun. Penjenengan tobat pirang tahun. Dan ngono tunggu jaluk ditompong. Pikiran-pikiran ini menggiring di saat kita melakukan ibadah. Maka otak, batin, fisik sinkron. Fisik juga harus, Pak. Ya. Tarahum ruka'a sujata yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka tuh ya rukuk ya sujud. Ini fisik. Maka Nabi katakan selu kamar rajul seli, sembahyang kowe tak lakon. Ya fisik. Tak boleh dibatin. Maka sholat pun juga tidak boleh dibatin. Takbir dibatin, tidak boleh ucap. Tapi ini belum cukup. Yang dikontakkan kepada Allah batin kita. Batin harus sinkron. Supaya sinergi ditunjang oleh otak, ilmu pengetahuan. Di sini perlunya oleh ilmu hukumi wajib untuk menunjang kesempurnaan ibadah supaya bisa khusyuk. Kalau khusyuk doa masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji, ud'uni astajib lakum. Sampai disebutkan sifat orang yang bagus itu yang dibaca imam tadi. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Enak-enak turu Pak ngelilir langsung serantal tangi. Eling betapa besar rahmat dan nikmat Allah yang dikucur pada diri kita. Kok turu doai tangi. Tatajafa junubum anil madoji itu digambarkan dalam kalimat ini. Langit ini serantau, kak klelat. Selimut itu betupet no. Wis tangi ambiuk maneh. Tangi ambiuk maneh. Sapa iku sing ngomong? Iku sing ngomong, nek sing ngrungokno wis masalah. Wis katangi blas ambiuk terus. Mugi-mugi mboten ya. Masya Allah nggih. Emang yang wis jelas setengah telu subuh ini sekali jam tangi ya Allah grubyek maneh wawak iku wasalahannya ini muter terus ya Allah ya wis mboten kainane pangeran legrek pun legrek estu kok mboten inayai Allah Allahu Akbar mati wis nyaring jantung wolu setiran mobil tidak boleh. Di saat sopir lagi sakit terpaksa setiran sendiri. Kemana dia? Tak peduli. Mau ke Tuban, mau Bojonegoro, ya, ke Jember, cecek.
Masya Allah. Wah, lucuan lagi. Dari Kediri. Ini jemput. Nah, karena kena macet, datang ke tempat saya. Tanteni. Loh, sampai jam ini gak teko-teko. Nah, kiri maghrib. Nah, ini maghrib ini. Nah, Isya gak teko, jelas gak nutupi percuma. Bukan, becek gak mudah. Datang orangnya. Assalamualaikum. Salam. Monggo Pak, saya Kediri. Monggo pun, sambil pun mepet pun. Badan saya ngombe pun, ngombe di kumawon. Bareng betul. Lu pun di Monteri Pak. Betul betul. Sampai niki matat. Apa bareng? Nggih matat Kyai. Jenenge matat iki Pak nggawa motor. Nek ngene iki jenenge bareng. Mungkin niku macet aku gak takon macet. Ayo wis cecek sendiri. Masuk mobil, pasang jos. Sampai di lokasi. Belum sampai lokasi. Niki terus tunggu di Pak. Nih arai. Tujuan di desa mana? Pak. Tuh. Enak temen. Pak, balik. Sik menengai. Mesin tak pateni, lungguan tak durno, sendenan tak ceklek, kula buka. Badannya basah. Lu tiba-tiba semaput dong. Gak tahu numpak motor dukuri 100. Katimu nyebut gak wani sebab sing nyopir malaikat Jibril. Jenenge Mujahid. Nah jamnya mepet. Sikat wes. Jantung Pak. Ancaman mati. Kalau bukan inayah Allah. Apa ini rupitai pengeran. Barang tak oklak batinku. Muka-muka sadar. Iki gak sadar Pak. Sampai mati. Saya dipanggil polisi. Dituduh membunuh. Berat. Tak. Tangiyo. Aku cekak dicekal polisi. Soal sampean pun tanya kesini. Saya bangun ambil mana urusan sampean. Ya Allah. Bareng wis ngelilir kopius kabeh. Bari ngaji. Ya iku lho rasane koyo kiamat ya. Opo? Waduh mboten nate kok enggak motor kok numpak bulog. Jadi wong iki stres, wedi akhire semaput. Selamat gak mati. Ya, kalau melayu-melayu alamatnya nggih. Nah, turu ae. Waduh, akhire geger semaput. Dan boleh terus numpak Google. Patu olah kokrak mati wis. Turu pinggure turune. Gua terus akan gua buka Google jalan petunjuk jalan panitia atau hansip ya ini sudah masuk ke situ. Karena dia lemah semaput. Ya selamat ngelilir. Nak ngelilir awak berbubui. Ini diarani mata ini. Sungguh ya apa? Umpama mati. Aku salah. Bacalah. Inilah hukum. Beda dengan hukum Allah. Hukum manusia tidak sempurna. Tidak sempurna. Nabi Yusuf masuk penjara. Oke. Bener apa salah? Nabi Yusuf betul. Hukumnya yang salah. Itulah hukum manusia. Mulanya hukum itu akan jalan dengan murni apabila diikuti dengan orang-orang yang batinnya baik, yang batinnya suci. Kalau tidak, hukum bisa dibulak-balik. Abang tiga ijo tiga abang apa cari pinteri lambi. Puter. Tapi insting manusia tidak bisa ditipu. Oh, nek wong ini niate elek. Secara hukum betul. Batin tidak bisa ditipu. Ya. Balik mana? Karena itulah batin harus sinkron. Syariat, marifat, hakikat. Jalan. Jos Pak.
Jadi kembali lagi, ibadah kita biar sempurna sesuai dengan permintaan jamaah, karena direli di jamaah. Satu, lakukan fisik dengan baik. Fisik ini ya termasuk diri kita ini, apa baju dan lain sebagainya, ya, termasuk badan, jaga dengan bagus. Makanya makan, minum itu, cari uang itu harus yang baik. Kulu wasrobu halalan thayyibah. Ojo asal dimplok ae. Ngopo ae dimplok. Wis pokoke aku gak tuku ngono, niatku tuku betik. Ya sudah jelas di situ. Apa itu? Di hotel yang di situ ada masakannya babi. Jangan sekali-kali makan di hotel itu. Makanya susahnya kalau kita di luar negeri, utamanya di daerah Beijing, di daerah Chinese Cina ya, itu susah. Kalau di Hong Kong masih banyak. Kendati pun seafood restaurant, makanan-makanan laut, ya, seafood itu ikan laut, ya, makan ikan laut. Minyaknya menggunakan minyak babi. Iya. Di samping rasanya gurih, harganya murah. Itu minyak babi. Dulu rumah makan Padang yang ada di hotel Parkland di daerah Causeway Bay, muka Victoria Park di sentral kota Hong Kong, di lantai 2. Itu satu lantai 2 itu semuanya di full rumah makan Padang, Padang restoran, rumah makan Padang. Loh, rumah makan Padang enggak muslim Pak. Tapi anak babi nih. Saya lihat menunya, kok ada babinya begini. Ya. Terus saya lebih jelas, saya tanya. Dia bilang yes. How many kitchen? One. Ada berapa dapur di sini? 1. The big kitchen. Dapur besar. And then Chinese food, Japanese food, all in one kitchen. Yes. You are chief of chicken? Yes. Apa Anda kepala dapur sini? Betul. Dapur di hotel ini satu. Jadi masakan Cina, masakan Eropa, masakan segala satu dapur. Oke. Thank you very much. Terima kasih. Sudah. Saya tidak jadi makan. Sudah dihidangkan. Tak bayar. Wis, boleh. Betul. Karena ini mengandung babi. Ya, satu dapur. Saya ditanya. Dalam bahasa Indonesianya langsung kok, bahasa Inggris sepercuma. Dia tanya, do you like it? No, I'm Muslim. Oh, ya. Ya. Apa Anda suka babi? Oh, enggak. Saya Muslim. Dia tahu kalau Muslim enggak boleh. Ya, thank you very much. I'm sorry. Bayar. Please. Saya ditanya, loh, Anda yang Anda makan yang penting kan bukan babinya. Anda minta apa? Ayam dan sebagainya. Saya bilang, itu sama saja. Karena alatnya jadi satu. Ya. Oh, enggak bisa. Ya sendiri-sendiri. Oh, kamu enggak ngerti hukum, dia bilang. Kamu kan enggak ngerti hukum. Yang ngerti saya. Ya sudah. Saya keluar. Dulu waktu tahun 80-an, itu belum ada babi. Belakangan setelah tahun 90 ke atas ada babinya. Sudah, dari itu saya tak mau. Ya, kalau makan paling aman itu di Kowloon. Kowloon itu kira kota dekat dengan sentral Hong Kong. Kota itu kurang lebih jarak antara 15-20 kilo. Itu kota itu mayoritas muslim. Karena orang Pakistan itu kawin dengan orang Cina sana. Sehingga orang Pakistan turunannya dengan Cina itu banyak. Turunan-turunan Chinese Muslim itu motone sipit-sipit tapi irungnya bangir. Itu berarti makni wong Cina, bapakne wong Arab. Ya. Campur antara ini bakpao karo kurma. Bakpao Cina, kurma ini wong Arab iki. Orangnya cantik-cantik. Nah, itu
masjid Absar, masjid Taqwa. Ya 3/4-nya masjid ini. Besar. Masjid Taqwa. Kelilingnya pondok-pondok kan? Pondok-pondok. Ya, itu di Kaulun. Ya. Saya pernah 2 kali khutbah hari raya. Hari raya Idul Adha dan hari raya besar. Di sana. Campur. Ya, sometimes English, sometimes Arabic. Ya. Begitu. Jadi kembali lagi untuk menciptakan kondisi ibadah yang pas itu secara fisik ditata dengan bagus termasuk makan, minum, pakaian dan sebagainya. Yang kedua batinnya disucikan. Batin ini kalau berubah tidak akan bisa connect dengan Tuhan. Berubah karena apa? Karena perasaannya jelek, suudoni dukur, sifat hasud, dengki, iri hati, takabur, riya, ujub. Ini batin lah ini. Selama ini masih ada di batin kita, sulit kita akan connect dengan Tuhan. Sulit. Ini harus jaga. Yang terakhir, otak harus diisi ilmu. Sebab nek utek ikano ilmu nih, Pak. Ya paling tidak penjenengan kuasai apa yang ada di dalam sholat itu. Mulai dari usolli sampai salam. Usahakan untuk mengerti, usahakan kenapa kita baca ini, baca ini, caranya gimana, itu tahu semuanya. Sehingga konsen, batin, otak, fisik dijaga. Jos. Nek wis kini, sak ucap itu gini wujud. Muncullah tingkatan orang-orang yang karomah seperti itu. Menciptakan seperti ini tidak gampang, sulit Pak. Maka Allah katakan ista'inu bisabri wassalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hati-hati. Jangan kau anggap sepele. Salat itu secara zahir diucapkan dalam ayat ini, sorehnya salat. Ya. Maksudnya apa? Seluruh bentuk ibadah. Ya. Istilahannya kulul ibadah. Semua bentuk ibadah tunjang dengan begitu, apa saja. Ya. Jadi fa innaha lakabiratun, sesungguhnya itu berat illa 'alal khashi'in, kecuali orang yang khusyuk. Yang khusyuk itu yang mensinergikan antara fisik, batin dan otak sinkron jadi satu. Lah, angel lho Pak. Wis panjenengan akoni dhewe wis, batine dhewe-dhewe jawab. Waktu sembahyang nglamune karo konsentrasine akeh ndi? Alhamdulillah. Lho kok alhamdulillah ngaku dhewe-dhewe. Akeh nglamune. Buru-buru kula dhewe akeh nglamune, Pak. Wis Allahu Akbar, wis konten muncul teng. Iki kok jam 09.00 kudu ono Gresik. Iki nek ceramahmu kesuwen gak nututi waktune, sebab paling siang jam 9 diusahakan jam 8 sudah bicara. Terus yo opo iki? Iki sembahyang, lambene maca Fatihah. Kene mikir undangan. Iku mujahid. Masih ngrungokno iki. Oh kak, luwe apik di Imam Mujahid, luwe apik. Ya Allah, Masya Allah, susah. Satu bagian daripada tugasnya iblis itu, tarik manusia, jejak nang pangeran. Utamanya besok kalau waktu nazak. Makanya kita suka berdoa. Salimna fi siratal mustaqim ya Allah. Waktu fi sakaratil maut. Hawin alaina fi sakaratil maut. Dan najatan dan wa'afad dan hisab. Sakaratil maut itu berat. Hawin alaina. Tolong ya Allah, tolong. Sakaratil maut itu berat. Gak ono wong iso ngrasakno lara-lara ni wong ngajak. Sing lara. Sing dikek lara ya ono. Ya, mulane syariat agama memerintahkan suruh nuntun, dituntun. Kita kok dituntun?
supaya aja sampai digodha iblis. Sebab iblis itu dengan kalimat-kalimat thayyibah tidak berani. Tuntun sing atine mati niku. Tuntun. Tetel jarno. Lah, ngerti nek kate mati ya apa carane? Gampang. Lahirmu biyen dina apa? Lahirnya dina Jumat. Jam piro? Jam 6 isuk. Lah saiki wis setengah 6. Lah terus siapa? Ndang mulya. Siap-siap. Turu wae mujur ngalor ngadep kulon mbok menawa malaikat Israil mampir. Nanti kita pakat Jumat yang akan datang. Jadi kembali untuk saudara kita yang mereli, sudah saya jawab, sinkronkan antara 3 hal, fisik, batin, akal. 3-tiganya jalan. Ya kan Pak? Dilatih. Fisik dijaga. Ojo sampai kena najis. Dalam arti akan menghalangi. Sebab orang ibadah itu makjub. Ketutup apa? Ya begini-begini. Ghairul mausul. Ya karena begini-begini. Ini bersihkan. Batin bersihkan. Otak isi ilmu. Maka yang tidak bisa ditinggal istighfar dan mencari ilmu. Istighfar sasaran siji. Nek kula dosa lahir panjenengan ngapura, dosa batin panjenengan ngapura, kula panjenengan paringi nikmat kok mboten saged balas napa-napa, kula panjenengan ngapura Gusti. Arahnya ke sana pikirannya. Mari ngono, atine jalan kaya ngono, pikirane jalan kelawan ilmu. Top. Selamat melakukan, mudah-mudahan doa diterima Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa alhamdulillah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya rahman ya rahim ya aziz ya qawi ya matin ya mujib as-sa'irin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina rabbana wa la tahmilna kama hamalna rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Gusti sojati wa banati kulluh ya Allah badi surata ya ratna hindini ya Allah Gusti innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha waliyya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallam. Sallallahu Rabbana ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbana ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah.